Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Priti Yani Putri dengan NIM 230021999 dari Departemen Administrasi Pendidikan, asal dari Pesisir Selatan, dan sekolah asal itu dari Manpat Pesisir Selatan. Di sini saya akan mempresentasikan terkait materi pedagogi tentang kesukaran dalam pendidikan. Materi pertama yaitu tentang pengertian kesukaran dalam pendidikan. Menurut Subini, kesulitan belajar adalah kesukaran yang dialami peserta didik dalam menerima dan menyerap pelajaran, baik itu dalam bentuk kesulitan belajar, dalam aktivitas mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menalar, menghitung. Dan menurut Martini Jamaris, kesulitan belajar atau learning disability yang biasanya juga disebut dengan istilah learning disorder atau learning difficulty adalah suatu kelainan yang membuat individu itu bersangkutan sulit untuk melakukan kegiatan belajar secara efektif. Yang kedua, faktor kesukaran dalam pendidikan. Yang pertama itu faktor keluarga. Faktor keluarga merupakan faktor utama dalam menentukan kesulitan belajar matematika di SD, karena hubungan peserta didik dengan keluarga sangatlah penting untuk meningkatkan hasil belajar matematika jika keluarga, terutama orang tua, yang tidak memiliki hubungan yang harmonis dan acuh tak acuh terhadap anak, maka secara otomatis anak akan kesulitan dalam memahami pelajaran, terutama matematika. Yang kedua, faktor lingkungan dan masyarakat. Peserta didik seringkali menghabiskan waktu mereka dengan bermain bersama temannya di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, lingkungan tempat peserta didik haruslah baik dan tidak berdampak buruk bagi pendidikan peserta didik. Yang ketiga, faktor kesehatan. Kesulitan belajar siswa dapat ditimbulkan oleh faktor fisiologis. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh kenyataan bahwa presentasi kesulitan belajar siswa yang mempunyai gangguan penglihatan lebih daripada yang tidak mengalaminya. Demikian pula kesulitan siswa yang mempunyai gangguan pendengaran lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak mengalaminya. Hal yang serupa juga terjadi pada siswa yang gangguan neurologis, yaitu sistem saraf. Faktor yang keempat yaitu faktor sarana dan prasarana. Sekolah sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu alat pendukung kegiatan belajar mengajar. Bagaimana tidak? Karena dalam kegiatan pembelajaran sarana dan prasarana sangat dibutuhkan agar peserta didik lebih paham dan fokus dalam memperhatikan guru. Bagian yang C yaitu upaya dalam mengatasi kesukaran pendidikan. Mengatasi masalah kesulitan belajar sangat penting karena dapat membantu individu mencapai potensi mereka yang sebenarnya. Tanpa dukungan yang tepat, masalah ini dapat mengakibatkan rendahnya percaya diri, stres, dan frustasi. Namun dengan intervensi yang sesuai, individu yang mengalami kesulitan belajar dapat belajar strategi untuk mengatasi hambatan mereka dalam meraih sukses dalam pendidikan dan kehidupan. Strategi ampuh mengatasi kesulitan belajar adalah tantangan yang dapat dihadapi oleh siapa saja, baik itu anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Masalah ini dapat mempengaruhi kemajuan akademik dan rasa percaya diri dalam belajar, namun dengan adopsi strategi yang tepat, kesulitan belajar dapat diatasi dengan efektif. Dalam artikel, kita akan membahas beberapa strategi yang ampuh untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama yaitu identifikasi tipe kesulitan belajar. Langkah pertama dalam mengatasi kesulitan belajar yaitu dengan mengidentifikasi jenis masalah yang dia hadapi. Dia melibatkan kesulitan dalam membaca, menulis, berhitung, atau masalah lainnya. Dengan mengetahui jenis kesulitan belajar tersebut, kita akan fokus pada strategi yang sesuai untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, strategi bantuan profesional, yaitu jika merasa kesulitan dalam menghambat kemajuan, tidak ada salahnya mencari bantuan dari ahli pendidikan atau profesional kesehatan yang berpengalaman pada individu. Yang ketiga yaitu strategi bentuk rutinitas belajar.
yaitu membentuk rutinitas belajar yang terstruktur, dapat membantu meningkatkan produktivitas Anda. Tetapkan jadwal belajar, tetap pilih tempat yang tenang dan nyaman, dan hindari gangguan, dan jangan lupa untuk mengambil istirahat sesekali agar tetap fokus. Upaya yang keempat yaitu gunakan teknik belajar yang tepat. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda. Beberapa orang lebih suka belajar individu melalui membaca, sementara yang lain lebih baik dengan mendengarkan atau berpraktik. Temukan teknik belajar yang paling efektif untuk memanfaatkan secara maksimal. Yang kelima yaitu berlatih dengan konsisten. Praktek membuat sempurna, jangan takut untuk berlatih dan mengulang materi yang sulit. Semakin sering Anda menghadapinya, maka akan memahaminya. Materi yang keempat yaitu yang D, tentang macam-macam kesukaran dalam pendidikan. Yang pertama, mudah lupa. Mudah lupa dialami oleh sebagian besar siswa yang mengalami kesulitan belajar. Keadaan mudah lupa merupakan keadaan pikiran yang tidak lagi dapat mengingat sesuatu yang sebelumnya telah diketahui. Keadaan sebagian siswa yang mudah lupa, sebagian siswa mudah lupa begitu selesai diterangkan. Siswa bisa menjawab, namun beberapa hari kemudian mereka mungkin sudah lupa. Yang kedua, malas. Keadaan malas merupakan hambatan belajar sehingga siswa mengalami kesulitan belajar. Sikap malas terlihat pada perilaku siswa yang enggan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Hasil FGD mengungkapkan sikap malas terlihat pada sikap mahasiswa yang menunda-nunda tugas dan tidak menyelesaikannya dengan tepat waktu. Yang ketiga, kesulitan dalam penilaian dan evaluasi. POPA memperkirakan penggunaan tes standar sebagai satu-satunya alat penilaian karena tidak mampu menangkap seluruh spektrum kemampuan dan pengetahuan siswa, yang mana dalam konteks belajar, penilaian seringkali tidak mempertimbangkan konteks belajar siswa, seperti latar belakang sosial ekonomi dan lingkungan belajar mereka. Yang keempat, sulit berkonsentrasi. Sulit berkonsentrasi merupakan masalah belajar yang umum dihadapi oleh siswa. Perasaan sulit berkonsentrasi secara subjektif dapat dirasakan oleh siswa saat PBM. Secara objektif, sulit berkonsentrasi dapat dilihat pada siswa saat belajar. Hasil FGD mengungkapkan ciri-ciri siswa tidak berkonsentrasi, diantaranya yaitu tidak menyimak pembicaraan guru, pandangan mata tidak fokus, tampak melamun, dan diajak bicara tidak memberikan respon dengan tepat. Materi yang terakhir yaitu contoh-contoh kesukaran dalam pendidikan. Ada yang pertama, ketidakmampuan memotivasi siswa, tingkat kesulitan yang tidak sesuai, keterbatasan waktu pembelajaran, keterbatasan sumber daya, dan gangguan disiplin. Baiklah, mungkin itu presentasi materi tentang kesukaran-kesukaran dalam pendidikan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.